Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang jujur dengan keimanannya, tulus dalam azamnya, pasti mendamba dapat mengunjungi rumah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun jarak yang harus ditempuhnya, seberapapun biaya yang harus dikeluarkannya, seberapapun waktu yang harus dihabiskannya. Bersimpuh di Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, merupakan cita-cita terbesar umat Islam di belahan bumi manapun, baik itu di barat maupun di timur. Terlebih bagi orang-orang yang mendapatkan keluasan rizki dan memiliki fisik yang prima. Sebab ibadah haji merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umroh bukan sekedar paket rihla ruhani biasa, tapi ia bergaransi surga dan pelebur kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara satu umroh ke umroh berikutnya sebagai penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Betapa banyak air mata yang tertumpah karena harapan mengunjungi Ka'bah Al-Musyarrafah tak kunjung terwujud di alam realita. Mungkin karena biaya yang dibutuhkan belum terkumpul, atau lantaran kondisi fisik yang sering didera sakit parah, atau terganjal kuota, di mana kita harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke sana. Adakah di antara kita yang tidak ingin masuk surga dan terhapus kesalahan dan dosa-dosanya? Tentu tidak ada. Selama ada iman di dada kita, walaupun hanya setebal kulit ari, dan semua kita pun sadar bahwa tidak mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga merupakan barang dagangan yang tak murah harganya dan tak mudah untuk menggapainya. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita termasuk yang bersedih karena belum mampu mengunjungi Baitullah, maka tidak perlu berlama-lama larut dalam kesedihan. Jangan kita biarkan hati kita gelisah dan khawatir berlebihan menunggu panggilannya yang masih sayup-sayup terdengar di telinga kita. Selama kita berupaya maksimal mencari jalan menuju rumahnya, selama semangat kita mengunjungi Baitullah tetap membara dan menggelora, tidak lupuk ditelan masa, tidak sirna termakan usia, maka jalan menuju ke sana terbentang luas di hadapan kita. Bahkan kita dapat mengunjungi Baitullah setiap hari jika kita mau. Tidak menunggu waktu sampai 1 tahun dan tidak perlu mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. Tidak tersandung kuota. Berbahagialah bagi kita yang mampu memaksimalkan peluang ini. Di dalam sebuah artikel, Syekh Muhammad Jam'an Al-Hablusi menyebutkan beberapa amalan yang pahalanya sebanding ibadah haji dan umroh. Di antaranya yang pertama, berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengunjungi Baitullah. Dengan niatan yang tulus suci akan mengelompokkan kita dalam kafilah haji dan umroh. Walaupun kita tidak berada di tengah-tengah mereka, karena ada udzur yang membatasi keinginan kita. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekembalinya Nabi SAW dari perang Tabuk dan Madinah sudah berada di depan mata, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang kalian tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melewati sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian. Mereka terhalangi udzur berupa sakit. Dan dalam riwayat lain menyebutkan, melainkan mereka berkongsi dengan kalian dalam pahala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di waktu syuruk, yaitu waktu terbit matahari, yang diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, setelah itu ia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga, dengan kita menghadiri majlis ilmu di masjid. Imam Tabrani dan Hakim meriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi SAW bersabda, siapa yang bergegas pergi ke masjid, tujuannya tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada orang lain, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Kemudian yang keempat, keluar menuju masjid dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu dan sholat duha. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala seorang haji dalam keadaan ihram. Dan barang siapa yang menunaikan sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah umrah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang kelima adalah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita.
Karena Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat untuk berbakti kepada ibu karena tinggal ibunya yang masih hidup. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau lakukan yang demikian itu, maka engkau seperti orang yang menunaikan haji, orang menunaikan umroh, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tabrani dan riwayat Imam Baihaqi. Saudaraku kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara beberapa amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan berumroh. Dan ini merupakan bukti kemurahan Islam, di mana semua umat Islam bisa meraih pahala haji dan umroh yang dapat dikejar oleh siapa saja. Bahkan oleh orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, bahkan orang tua renta dan siapa saja, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Namun yang perlu kita pahami saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amal-amal ini tidak menggugurkan kewajiban berhaji dan berumroh. Orang-orang yang telah mengerjakan amal-amalan ini tetap wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentu bagi mereka yang mampu dan mendapat kelapangan rezeki. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terserah kita. Apakah kita ingin meraih pahala haji dan umroh yang terbentang di hadapan kita? Atau kita membiarkan diri kita tertinggal jauh dari orang-orang yang Allah beri keluasan harta terhadap mereka. Di mana mereka bisa mengunjungi Baitullah kapanpun mereka mau. Sementara kita hanya mampu meneteskan air mata kesedihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.